Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Sistem Operasi. Nah, di sini kami akan menjelaskan terkait algoritma penjadwalan Shortest Job First atau SJF. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, di sini ada anggota kelompok yaitu saya sendiri Rangga Kalam Sidik, lalu ada Fadli, lalu ada Fatoni, dan ada juga Davin Rizkullah. Oke, apa sih definisi dari algoritma shortest job first? Nah, algoritma shortest job first atau SJF adalah salah satu algoritma penjadwalan di mana proses yang akan didahulukan pengerjaannya adalah proses yang memiliki waktu proses terpendek. Nah, algoritma shortest job first ada yang preemptive dan ada juga yang non preemptive. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama adalah preemptive. Jika suatu proses yang sedang dikerjakan dan ada proses lain yang burst time-nya lebih kecil dari sisa waktu, maka proses lain akan dikerjakan lebih dahulu dan sisa proses akan dikembalikan ke ready queue. Kemudian ada non-preemptive. Jika proses yang datang memiliki arrival time yang sama, maka proses dengan burst time terkecil akan diproses terlebih dahulu. Jadi tidak dapat diinterupsi. Apa perbedaannya? Jika pada preemptive, proses dapat terganggu oleh proses lain di tengah pelaksanaannya. Jadi yang diprioritaskan adalah proses yang memiliki burst time paling kecil. Nah, pada non-preemptive, suatu proses hanya memulai eksekusi setelah proses sebelumnya itu berakhir. Jadi tidak dapat diinterupsi walaupun ada sebuah proses yang memiliki burst time lebih kecil. Nah, yang selanjutnya adalah cara kerja dari algoritma shortest job first. Nah, di sini udah ada tabel dari urutan proses, yaitu ada P1, P2, P3, P4, P5 dengan masing-masing arrival time dan burst time yang berbeda-beda. Nah, untuk mengetahui gambaran dari algoritma ini, di sini udah ada ganchart dari proses awal algoritma ini. Kita harus memilih proses dengan arrival time atau AT yang paling kecil sebagai titik awal pemrosesan. Di sini ada P1. Nah, si P1 ini memiliki AT itu 0 sehingga dimulai dari titik awalnya itu 0. Nah, untuk selanjutnya di titik kedua ini kita lihat lagi nih di tabel sebelah sini, yaitu ada P2 dengan urutan yang selanjutnya itu ada di titik kedua. Nah, di sini kita bisa menuliskan si P2 ini dengan burst time-nya yaitu 8. Nah, si burst time ini berguna untuk menentukan proses selanjutnya yang akan kita lakukan di sebelah sini. Nah, untuk arrival time yang selanjutnya ini ada si P3 yaitu dengan burst time-nya ini 5 di titik ketiga. Kemudian yang selanjutnya di titik kelima ada P4 dengan burst time-nya yaitu 2. Yang selanjutnya ada P5 nih di titik ke-9 dengan burst time-nya itu yaitu 1. Nah, di titik ke-12 ini kan si P1-nya ini selesai karena burst time-nya ini 12. Maka di proses atau di titik ini akan dilanjutkan dengan proses-proses selanjutnya yang belum kita jalankan, yaitu ada P2, P3, P4, dan P5. Nah, kita bisa tulis di sini nih P2, P3, P4, dan P5-nya dengan masing-masing burst type-nya. Nah, untuk proses selanjutnya, kita bisa menentukan proses mana yang akan dijalankan selanjutnya berdasarkan si burst time yang paling rendah atau yang paling singkat atau yang paling kecil. Nah, di sini di keempat proses ini yang paling kecil kan si P5 yaitu dengan burst time-nya itu 1. Nah, sehingga di titik ke-12 ini akan dilanjutkan dengan proses dari P5.
Nah, di titik ke-12 kita tambahin aja nih si burst time dari P5-nya itu yaitu kan 1. Jadi 12 ditambah 1 sehingga menghasilkan 13. Nah, ini merupakan titik akhir dari proses P5. Nah, di sini kita menyisakan 3 proses yaitu P2, P3, dan P4. Sama seperti sebelumnya, untuk menentukan proses selanjutnya kita berdasarkan dari burst time yang paling kecil, yaitu di sini ada P4. Maka di proses ini P4 dijalankan dengan burst time-nya 2. Jadi 13 kita tambahkan dengan 2, yaitu 13 tambah 2 sama dengan 15. Sehingga di titik ke-15 ini si P4 berakhir dan menyisakan proses P2 dan P3. Kita pilih lagi nih di sini yang paling kecil kan P3 ya. Berarti proses selanjutnya ini kita menjalankan P3 dimana dengan burst time-nya 5. Jadi 15 tambah 5 yaitu 20. Nah di titik ke-20 hanya menyisakan si P2. Berarti kita bisa langsung proses saja si P2 ini dengan menambahkan burst time-nya yaitu 20 ditambah 8, yaitu sehingga titik akhir dari si P2 ini adalah 28. Nah, jadi begitulah proses algoritma dari SJF atau shortest job first, di mana kita mengurutkan si proses ini berdasarkan waktu yang paling singkat. Nah, untuk kita menghitung waiting time dari proses-proses tersebut ini, kita dapat menggunakan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, si P1. Untuk P1 ini karena dia mulai dari titik awal atau titik 0, maka untuk waiting time-nya ini si P1 itu 0. Kemudian untuk yang P2 kita dapat mendapatkannya dengan titik akhir dari P2 dikurangi dari titik awal sehingga menghasilkan waiting time-nya itu 18. Yang kemudian ada P3 sama seperti P2 yaitu titik akhir dikurangi dengan titik awal yaitu 12. P4 juga sama, itu titik akhir dikurang dengan titik awal itu 8. Yang P5 juga sama yaitu 12 dikurang 9, dimana ini titik akhir, ini titik awal yang menghasilkan 3. Nah selanjutnya kita akan menghitung dari rata-rata waiting time-nya yaitu AWT. Untuk menghitung rata-ratanya kita dapat menjumlahkan waiting time dari keseluruhan proses, kemudian kita bagi dengan jumlah prosesnya itu ada 5, sehingga menghasilkan 1/5, dan hasilnya itu rata-ratanya 8,5 ms. Demikian cara kerja dari algoritma shortest job first yang kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini selanjutnya ada kekurangan dari algoritma shortest job first atau SJF ini. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama, sulit untuk memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Lalu yang kedua, proses yang memiliki burst time besar akan memiliki waiting time yang lama. Lalu yang ketiga, SJF ini tidak dapat diimplementasikan untuk penjadwalan CPU jangka pendek karena dia tidak ada metode khusus untuk memprediksi panjang CPU burst yang akan datang. Baik, cukup sekian penjelasan materi terkait algoritma penjadwalan shortest job first atau SJF ini. Untuk kesimpulannya, jadi SJF ini sesuai namanya yaitu shortest job first yang mendahulukan proses yang memiliki waktu proses terpendek sesuai dengan jumlah waktu tunggu. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.